Assalamualaikum. Gak perlu bingung nyari kerjaan, ibu rumah tangga bisa sukses dari berjualan ini. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Resep yang pertama, siapkan 1 kg beras. Ini mau kita cuci dulu sampai bersih. Setelah itu tambahkan dengan air. Kita masak nasi seperti biasa. Biar takaran airnya pas, ini kita ratakan dulu ya, biar rata. Dan kita ukur 1 ruas jari seperti ini. Kalau sudah pas, ini nanti insya Allah nasinya itu pas, tidak terlalu benyek dan juga tidak terlalu perak. Masukkan ke dalam rice cookernya dan jangan lupa klik tombol cook. Kita tunggu dulu sampai matang. Sambil menunggu matang, kita siapkan 250 gram dada ayam. Ini yang udah filet ya, yang udah aku buang tulangnya. Jadi 250 gram ini total hanya dagingnya saja. Tulangnya nggak ikut aku hitung. Kita mau iris kecil-kecil memanjang dulu seperti ini. Jadi yang akan kita masak nanti hanya dagingnya saja, nggak pakai tulang ya. Kita potong terus sampai semua selesai. Setelah selesai kita potong, tambahkan dengan 1 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Untuk merek, aku menggunakan yang merek Sajiku. Kalau teman-teman mau menggunakan merek yang lain juga boleh. Ini tinggal kita aduk-aduk sambil diremas-remas seperti ini ya, nggak usah ditambah dengan air. Kita diamkan minimal itu 1 jam. Jadi biar meresap, bisa di suhu ruang ataupun di dalam lemari es. Untuk tepungnya kita siapkan setengah kilogram tepung terigu. Bisa menggunakan yang protein rendah ataupun juga bisa menggunakan yang protein tinggi. Bedanya kalau menggunakan protein tinggi itu hasilnya nanti lebih renyah dan juga empuk ya. Lalu kita campur dengan 1 sendok teh munjung kaldu bubuk atau setara dengan 2 saset Royco. Bisa menggunakan rasa ayam ataupun rasa sapi yang harga 500-an itu ya. Ini tinggal kita awur-awur aja seperti ini biar nanti tepung dan juga kaldu bubuknya tercampur rata. Di resep sebelumnya aku menggunakan campuran baking soda, tapi kali ini aku tidak menggunakan baking soda tapi hasilnya tetap keriting. Siapkan air es secukupnya. Ini nggak perlu kita tambahkan atau campurkan dengan bumbu lain. Dan ini tangan aku udah bersih ya, nanti aku nggak pakai sarung tangan. Kita masukkan ayam yang udah kita marinasi tadi ke dalam tepung. Untuk memasukkannya itu usahakan bisa menggunakan pencapit ataupun sendok ataupun garpu. Jadi jangan langsung dipegang sama tangan. Nah seperti ini. Setelah itu tinggal kita aduk saja. Tangan kita harus kering. Dan untuk mengaduknya jangan langsung memegang ayam ya. Kita awur-awur dulu menggunakan tepung. Biar nanti tangan kita nggak langsung menempel pada ayam. Sambil terus kita remas-remas seperti memeras santan. Nah hasilnya seperti ini. Setelah itu langsung kita celupkan ke dalam air es. Usahakan semuanya tercelupkan dengan air seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan lagi ke dalam tepung. Ini karena wadahnya kurang besar seperti ini. Masukkan ke dalam tepung. Seperti tadi ya, jangan langsung menyentuh ayamnya karena ayamnya itu basah. Tangan kita itu harus kering ya. Jadi kita pegang dulu di tepungnya. Kita remas-remas seperti ini sambil agak dipisah-pisahkan. Untuk meremasnya atau mengaduknya itu seperti kita memeras santan ya, seperti ini. Agak diperas tapi juga sambil agak dipisah-pisahkan biar nanti tidak menggumpal. Untuk proses ini kita lakukan 3 kali proses penepungan dan 2 kali proses pencelupan. Sebenarnya di 2 kali proses penepungan ini itu sudah keriting,
Tapi nanti biar hasilnya itu tambah besar, kita celupkan lagi ya di air celupan. Seperti ini, lakukan sekali lagi. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam tepung pencelup lagi. Rahasia bikin ayam keriting itu sebenarnya ada di cara penepungannya ini ya. Tangan yang kita gunakan untuk mencampur tepung itu usahakan jangan sampai basah, biar nanti hasilnya itu keriting ya untuk ayamnya. Seperti ini. Sambil agak ditekan-tekan seperti memerah santan. Sambil agak dipisah-pisahkan biar tidak menggumpal. Hasilnya itu keriting loh, padahal kita nggak pakai bahan yang lain. Kayak gini banyak juga yang komen beda tangan beda hasil. Itu memang benar, tapi saya yakin dengan teknik seperti ini, saya yakin semua pasti bisa membuat ayam crispy yang keriting. Setelah hasilnya seperti ini, tinggal kita goreng. Dan minyak yang kita gunakan itu harus benar-benar panas ya. Untuk mengetesnya, kita beri sedikit tepung seperti ini. Kalau sudah langsung menghilang kayak gini, tandanya sudah panas. Jadi bisa langsung kita masukkan. Sebelum kita melakukan penepungan ayam, itu usahakan kita sudah harus memanaskan minyak ya. Jadi setelah proses penepungan selesai, tinggal goreng. Saat menggoreng itu usahakan semua terendam minyak. Dan kalau tepung keritingnya ini udah kokoh, baru kita balik atau kita aduk. Minyak untuk menggoreng itu memang harus benar-benar panas dan gunakan api besar. Tapi kalau sudah semua ayam masuk, itu kita kecilkan api, kita masak dengan api sedang saja, biar hasilnya nanti matang sampai dalam. Sambil menunggu ayamnya matang, kita siapkan lagi untuk tepung pencelupan untuk berikutnya. Karena tadi bekas kita menepungi ayam tadi itu banyak yang sisa-sisa tepung yang bergerindil. Ini tidak boleh langsung kita gunakan ya. Harus kita ayak dulu seperti ini biar nanti hasilnya keriting seperti yang pertama tadi. Kita ambil aja seperti ini dan kita ayak dulu. Dan untuk tepung yang bergerindil ini juga bisa kita goreng kembali ya. Untuk renyekan biasanya kalau di tempat saya. Seperti ini. Dan tepungnya ini kembali halus, bisa langsung kita gunakan untuk menepungi ayam seperti cara yang pertama tadi. Ingat ya, untuk menepungnya itu 3 kali masukkan ke tepung dan 2 kali kita masukkan ke dalam air. Ayam yang kita goreng tadi ini sudah matang ya, warnanya udah bagus banget. Warnanya coklat keemasan, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Setelah ayam matang, lanjut kita bikin untuk sambelnya. Masukkan 50 gram cabai rawit dan juga 20 gram bawang putih. Kita rebus dulu sampai matang. Setelah itu kita haluskan dulu. Untuk menghaluskannya aku menggunakan cobek ya, biar nanti nggak terlalu halus, masih ada teksturnya. Kalau teman-teman mau dicoper juga boleh. Setelah itu kita goreng atau kita tumis dengan minyak secukupnya. Kita masak-masak. Karena tadi ada sisa cabai dicobek, aku beri sedikit air dan aku masukkan lagi ke penggorengan biar tidak mubadir. Kita masak-masak. Tambahkan dengan garam, gula, kaldu bubuk secukupnya. Dan kita masak-masak lagi, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kita matikan api. Dan siap untuk kita plating. Karena ini untuk anak sekolah ya, aku menggunakan mika yang kecil. Ini nanti aku jual per bungkusnya itu Rp4.000. Untuk nasi aku cetak menggunakan cup mangkuk yang 200 ml. Ini kecil banget ya, seperti ini. Nasi yang kita masak tadi juga sudah matang, hasilnya pulen banget, juga pas ya takarannya. Isi dengan nasi sekitar 1 centong. Ini agak kita tekan dan hasilnya juga tidak penuh karena memang isinya sedikit.
Tapi ini kalau untuk anak sekolah udah mengenyangkan banget ya. Untuk lalapan, mentimun dan juga daun kemangi ini sebagai penghias aja. Untuk ayamnya kita beri 2 potong berukuran kecil atau 1 potong berukuran besar. Dan kita siramkan dengan sambal gepreknya di bagian atasnya. Atau juga bisa kita beri wadah sendiri ya. Jadi untuk sambalnya kita masukkan ke dalam plastik biar tidak langsung nempel di ayamnya kalau nggak suka pedes nanti. Untuk satu resep ini nanti jadi 15 porsi. Ayamnya ini bisa kita ukur dengan cara ditimbang per 30 gram ya. Seperti ini hasilnya. Rasanya udah enak, mengenyangkan, jual 4.000 lumayan kan ya. Tapi untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing ya. Karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Resep yang kedua. Siapkan 3 gelas beras. Untuk ukurannya aku menggunakan gelas yang ukuran 200 ml. Kita cuci bersih, setelah itu kita masukkan ke dalam rice cooker. Biar memasaknya lebih cepat, aku menggunakan air panas secukupnya. Ini kita masak seperti kita memasak nasi pada biasanya ya, pada umumnya. Kalau teman-teman mau menggunakan air suhu ruang juga boleh. Lanjut masukkan 1 saset santan instan kental. Aku menggunakan yang merek Sunkara yang 65. Gunakan yang merek Racik. Ini kita masukkan semua. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam atau juga bisa menggunakan 1/4 sendok teh aja sesuai selera. Lalu kita tutup, jangan lupa tekan tombol cook atau tombol masak. Kita tunggu dulu sampai mendidih. Setelah mendidih kita buka kembali. Masukkan 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, dan 2 lembar daun jeruk. Ini untuk menambah aroma. Setelah itu kita aduk sampai rata. Ini mengaduknya harus benar-benar rata ya, biar nanti warna kuningnya itu merata, tidak ada warna putihnya. Jadi nasinya itu nanti pulen, warnanya semuanya kuning. Kita tutup kembali, masak sampai matang. Sambil menunggu nasinya matang, kita siapkan dulu untuk lauk pauknya. Aku menggunakan 1 keping bihun jagung. Aku menggunakan yang merek Padamu, isi 4. Aku hanya menggunakan 1 keping saja. Masukkan ke dalam air mendidih. Setelah kita masukkan, matikan api, tunggu sampai mengembang. Sambil menunggu minyak ini mengembang lagi ya, kita siapkan untuk bikin orek tempenya. Aku menggunakan 2 papan tempe. Ini mau kita potong-potong kecil-kecil memanjang. Pertama kita bagi dulu menjadi 2 bagian, lalu kita potong menjadi 3 bagian, dan kita iris tipis-tipis seperti ini. Baru kita potong kecil-kecil. Lakukan sampai semua selesai. Setelah semua selesai kita potong, tinggal kita goreng aja dengan minyaknya lumayan banyak. Pokoknya kalau mau langsung digoreng semua, minyaknya ya harus banyak. Tapi kalau digoreng berkali-kali atau berulang-ulang, kita cukup gunakan minyak secukupnya aja. Ini kita goreng dulu sampai matang, sampai berwarna coklat keemasan seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan. Untuk bumbunya aku menggunakan 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan juga 4 buah cabai merah keriting. Kita iris-iris tipis. Setelah itu baru kita tumis. Kita tumis dulu sampai matang. Usahakan kalau membuat bumbu itu harus benar-benar matang ya, biar nanti masakannya itu lebih enak. Dan juga tidak ada rasa getar atau langunya. Untuk menambah aroma, tambahkan juga dengan 2 lembar daun salam. Atau kalau ada juga bisa ditambahkan dengan sedikit lengkuas ya. Lanjut kita tambahkan air secukupnya. Kita tunggu dulu sampai mendidih. Masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi dan kita beri seasoning. Masukkan garam, gula, merica bubuk, kaldu bubuk, dan juga kecap manis secukupnya.
kita aduk rata. Kalau airnya sudah menyusut, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas dan hasilnya udah menyusut, udah nggak ada airnya ya, bisa kita matikan api. Lauk berikutnya biar nggak ribet ya, aku menggunakan stick nugget ayam. Aku menggunakan yang dari merek Oke, isinya itu 500 gram, harganya 22.000. Untuk isian perbijiannya itu maaf saya lupa ngitung ya, pokoknya itu isinya banyak banget. Dan tinggal kita goreng aja, jadi lebih praktis. Karena untuk satu resep ini nanti jadi 20 porsi, aku goreng sekitar 20. Ini kita goreng nugget seperti biasa sampai berwarna coklat keemasan. Setelah nuggetnya matang, kita angkat dan kita tiriskan. Tinggal kita masak untuk bihunnya. Bihun jagung yang udah kita rendam tadi, ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Dan tinggal kita buat untuk perbumbuannya. Geprek 3 siung bawang putih dan juga 3 siung bawang merah. Ini hanya kita geprek dan kita iris aja. Panaskan sedikit minyak, kita tumis dulu sampai bumbunya matang dan juga harum. Setelah tercium aroma harum, lanjut kita masukkan untuk sayurannya. Untuk sayuran aku menggunakan wortel yang ukuran sedang 1 buah. Dan juga sawi putih secukupnya. Tapi sebenarnya untuk jenis sayuran itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tambahkan dengan sedikit air. Tambahkan seasoning seperti garam, kaldu bubuk, dan juga merica bubuk secukupnya. Kalau untuk bumbu mie ini aku nggak menggunakan gula ya. Dan biasanya kalau aku seasoning mie itu sebelum aku masukkan mie udah aku koreksi rasa dulu. Dan rasanya itu lebih cenderung strong, lebih asin gitu ya. Jadi nanti waktu kita masukkan mie itu rasanya sudah pas. Nah ini tinggal kita aduk aja, masak sampai matang. Agak lama ya biar nanti mie-nya nggak cepat basi. Untuk lauknya udah siap semua ya. Ada bihun goreng, ada orek tempe, dan juga nugget yang udah kita goreng tadi. Lanjut kita mau cek dulu untuk nasi kuningnya. Warnanya cantik banget, nasinya juga pulen. Airnya juga pas ya ini. Tinggal kita aduk sebentar biar nanti semakin pulen. Aromanya itu sedep banget ya ini aromanya. Ada daun jeruk, serai, dan juga daun salam yang menambah aroma cita rasanya. Dan ini sudah bisa untuk kita packing. Selain resep ini untuk ide jualan, juga bisa kita lakukan sendiri di rumah untuk sajian keluarga. Atau juga bisa kita jadikan kalau anak-anak kita lagi ulang tahun atau suami lagi ulang tahun kayak gitu ya. Mending masak sendiri aja mudah. Jadi nggak perlu kita pergi ke catering-catering ya. Untuk pengemasan aku menggunakan tempat mika. Bagian bawahnya kita alasi dulu menggunakan kertas minyak atau kertas nasi yang sudah kita potong kecil-kecil. Disesuaikan dengan besar kecilnya mika. Setelah itu baru kita masukkan nasi dan juga lauknya. Untuk seberapa banyak pengisiannya, untuk satu mika nasi kuning ini 2 centong nasi, orek tempenya 1 sendok makan, bihun gorengnya juga 1 sendok makan, dan untuk nuggetnya aku hanya memberi 1 biji saja. Untuk harga jual per porsi nasi kuning ini saya jual dengan harga Rp5.000. Tapi semua itu disesuaikan aja dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Di tempat saya tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Nasi kuning per mika seperti ini biasa dijual antara harga Rp4.000 sampai Rp6.000. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!